Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi sahabat Jawa Timur, selamat datang dalam program Business Talk edisi tanggal 4/02/21 begitu ya. Untuk Business Talk pada pagi hari ini kita awali dengan cuaca yang mendung begitu ya. Nah, ini kalau informasi dari BMKG kelas 1 Juanda, nanti jam 10 akan hujan ini ya. Tapi semoga saja tidak, karena kalau jam 10 hujan itu sudah terlalu dini begitu ya. Nah, kalau hujan pagi-pagi, ini biasanya kalau yang ada di kantor begitu sedang banyak tugas, bukannya karena cuaca cerah yang biasanya menghilangkan pressure ya, tapi pressure-nya malah bertambah ini. Jadi suasananya agak mencekam begitu biasanya kalau hujan, kemudian awannya gelap dan lain-lain. Ini sama halnya juga dengan pembincangan kita pada pagi hari ini. Pandemi kan masih belum berakhir. Yang jadi pressure ternyata bukan hanya tenaga medis saja, tetapi para pebisnis juga pasti punya yang namanya pressure begitu ya. Ini kok nggak selesai-selesai begitu pandeminya. Meskipun sudah dilakukan PSBB, PPKM dan lain-lain, ini masih belum ada titik terangnya begitu ya. Nah, tentunya juga harus ada strategi-strategi baru dari para pimpinan begitu, agar anak buah terutama. Karena kalau anak buah ini tidak ada terobosan baru dan lain-lain, pastinya akan terkena pressure begitu ya. Apalagi pasar susah untuk ditaklukkan begitu dan lain-lain. Kita akan bahas selama 1 jam bersama dengan Coach Humphrey dari Para Coaching Indonesia. Selamat pagi Coach Humphrey. Pagi Mas Billy. Pagi. Di sana mendung nggak Coach? Lumayan mendung. Lumayan. Sama di sini tadi sempat ada gerimis-gerimis sedikit. Iya, tadi saya lihat di paving depan rumah basah, bercak-bercak kecil-kecil. Betul. Ini kalau pagi-pagi kemudian cuacanya hujan begitu kan pasti kalau teman-teman radio biasanya ada pressure tersendiri. Ya? Ini cuacanya, cuacanya buruk begitu dan lain-lain. Ini sama sebenarnya ya dengan yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Pressure begitu. Pressure dikarenakan masa pandemi. Pemimpin yang baik di masa pandemi ini harusnya seperti apa, Coach Humphrey? Kira-kira begitu. Jadi terima kasih Mas Billy, terima kasih para pengusaha pebisnis di Jawa Timur yang kebetulan hari ini mendengarkan ya. Moga-moga kalau yang mendengarkan di perjalanan ya jangan ngantuk karena mendung, bahaya nih. Betul, perasaannya yang karena ngantuk juga. Iya. Nanti kilaf dah masalah nanti. Nah, jadi gini, pengusaha-pengusaha ini kan real case yang saya angkat. Jadi setiap hari Kamis pagi ini selalu saya menghadirkan kasus nyata gitu ya, bukan teori. Dari apa yang saya alami sebagai coach, saya dampingi pengusaha, dan kali ini saya mau sharingkan bahwa yang stres bukan cuma pengusahanya, tapi anak buahnya yang juga ikut stres. Loh, kok bisa gitu? Kan anak buahnya ikut gajian aja, terutama bagi yang gajinya nggak dipotong ya, gajinya nggak dikurangi, kok ikut stres? Loh, padahal nggak ada tekanan lah. Wah, siapa bilang? Karena pengusahanya stres, biasanya pengusaha mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya itu random, rancak, cepat berubah, cepat ganti-ganti, gonta-ganti gitu ya. Karena apa? Ya apa kalau orang Jawa bilang gitu ya, pagi deli, isu deli, awan tempe gitu ya. Jadi kita punya kecenderungan sebagai pebisnis, saya kira nggak cuma pebisnis ya, semua orang yang dalam kondisi tidak tenang hatinya, yang panik, yang agak stres, memberikan sebuah instruksi itu tidak tepat, tidak tegas, atau kalaupun tepat, dianggap tepat dan tegas, itu jangka waktunya pendek sekali dan berubah lagi. Nah, pagi ini saya mau sharingkan gimana tipsnya supaya para pemimpin itu tidak membuat anak buahnya itu burn out. Burn out itu apa sih? Burn out itu berarti kebakar, artinya habis. Iya, betul. Ya.
lilin tuh kalau burn out itu berarti terbakar habis. Nah, anak buah kalau burn out itu berarti terbakar habis. Itu apa artinya? Ya sudah ada lagi energinya. Akhirnya ya sembarang lah, sekarang mulah jenengan sing bosnya gitu kan. Anda bosnya sembarang lah ya, saya baik ikutin bisa, kalau nggak bisa ikutin ya sudah, mau diapain lagi. Nah, ini nggak bagus ya. Kita punya bisnis akan terancam sekali. Kita punya kelanggengan, kita punya strategi akan rusak karena perusahaan kita tidak lagi diisi dengan semangat untuk berkembang dan berjuang. Yang ada adalah bingung, panik, dan tidak jelas maunya kemana. Nah, jadi ada 3 tips ya pagi ini. Saya sharingkan 3 tips. Ini nggak sulit ya, tapi perlu minimal perlu secari kertas dan perlu latihan untuk tidak membuat orang-orang di bawah kita jadi bingung. Gitu Mas Billy. Baik, karena kalau misalkan yang di bawah bingung terus kena pressure, akhirnya ikut saja deh. Akhirnya kerja bukan karena passion begitu coach biasanya. Ya betul, dan nggak cuma masalah passion aja, itu penting juga ya passionnya. Tapi yang menjadi masalah adalah akhirnya mereka tidak lagi percaya dengan atasannya, tidak lagi percaya dengan instruksinya, mengerjakan pekerjaannya mungkin bukan lagi setengah, tapi seperempat hati, dan menjadikan ini menjadi negatif culture ya, budaya negatif di mana menggosipkan atasannya, wah berubah bahannya, paling besok ganti meneh, paling CJDW apa masih lain lagi, paling aduh sudah. Nah akhirnya ini membuat kacau, terutama kalau anak buah kita masih belum dewasa. Ada beberapa anak buah kita yang masih belum dewasa dan masih baru direkrut atau masih baru berumur setahun 2 tahun, wah mereka galau tuh, gitu ya. Nah kalau gini apa risikonya ya? Jadi ada minimal ada 2 lah risikonya. Pertama adalah mereka kerja jadi lambat. Ya kenapa lambat? Karena mereka pikir, yus pelan-pelan aja, nanti paling berubah lagi. Tiba sisa kerjaan angel-angel, wah berubah lagi. Tiba saya sudah ngoyo, berubah lagi. Pertama lambat. Yang kedua adalah mereka akan mendiskon ya kemampuannya tidak sepenuhnya untuk berpikir. Jadi kalau kita ini ibaratnya beli produk, kita kan nggak mau tuh produk kita tuh hanya fungsi 1/5-nya, 1/6-nya, 1/7-nya. Nah kita ini kan sewa anak buah kita kan bayar bulanan gajinya itu, tapi kita semua dapat 1/5-nya, 1/7-nya dari pola pikir dan kemampuan otaknya. Dia mendiskon, kenapa? Otaknya nggak mau capek. Kenapa? Karena otaknya nanti sakit hati gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah pikir berat ternyata berubah. Ngapain mikir berat-berat? Ya mikir seadanya. Jadi itu bahaya sekali Mas. Ini real case ya. Ya klien-klien saya juga udah saya kasih warning dari mulai akhir tahun lalu. Wah ini jangan gitu ya, kacau nanti. Nah kemarin saya bicara dengan pengusaha lagi. Kemarin dulu sih hari Selasa saya bicara dengan pengusaha lagi. Dia bilang apa? Wah ini saya ini memang orangnya kreatif. Saya ini sukanya ganti-ganti kan. Sebagian orang kan tidak tahu kalau saya ini mikirnya keras. Malam pun saya mikir gitu ya. Jadi harusnya perusahaan diuntungkan. Anak buah harusnya apresiasi kalau atasannya itu banyak ide. Nah ini kesalahkaprahan yang perlu diluruskan. Ada perbedaan antara banyak ide kreatif dengan ganti-ganti keputusan. Ada perbedaan jauh sekali antara ide kreatif melahirkan banyak ide-ide brilian. Banyak briliannya belum tentu ya, tapi banyaknya pasti gitu ya. Idenya banyak, tapi dengan bedanya antara berganti-ganti keputusan. Itu beda banget. Mungkin kalau idenya tadi bervariasi begitu ya, satu keputusan bisa dijadikan bermacam-macam ini, modelnya seperti A atau mungkin B. Tapi kalau ganti keputusan, ini bisa dikatakan langkahnya mulai dari nol lagi nih. Nah, itu kalau hal-hal seperti ini terjadi berarti seorang pimpinan yang baik, coach, itu juga harus melihat situasi dong, atau melihat waktu jika ingin menerapkan strategi baru begitu. Ya, jadi step pertama, ada 3 ya. Step pertama langsung aja. Pertama, kita harus membedakan antara yang namanya strategi dengan yang namanya adalah ide. Jadi strategi itu bukan ide. Ide itu bukan strategi. Maksudnya ini. Jadi strategi itu adalah sebuah pola pikir yang sudah kita petakan untuk mencapai tujuan tertentu. Misal, contoh, saya ingin meningkatkan customer retention, ya retensi konsumen itu maksudnya orang yang sudah lama belanjanya itu tambah rutin, ya. Itu goalnya ya, itu goalnya. Maka strategi saya adalah saya akan memberikan beberapa kupon atau voucher secara rutin kepada konsumen loyal kita. Itu adalah strateginya, ya kan? Nah, saya buat gampang aja lah supaya nggak bingung ya.
konsumennya supaya bolak-balik datang lagi, supaya bolak-balik belanja lagi, maka secara rutin saya memberikan voucher. Ya, nah lepas dari apakah ini efektif atau tidak, karena ini topiknya bukan masalah marketing, saya tidak bahas itu, tapi ini contoh. Nah, itu namanya strategi. Itu strategi. Nah, strateginya adalah memberikan voucher untuk konsumen. Nah, kalau ide itu macam-macam. Misalkan kita punya ide, oh kalau gitu saya nggak memberikan voucher aja deh, saya memberikan free gift. Muncul lagi, oh saya vouchernya jangan kasih warna kuning, saya kasih voucher yang warna biru, misalkan supaya warnanya lebih terang. Idenya lagi, oh saya nggak cuma kasih voucher, saya kasih voucher plus saya kasih yang namanya adalah kartu membership gratis. Oh, saya punya ide lagi, saya nggak cuma kasih kartu membership gratis, saya kasih ucapan surat tertulis tangan sendiri sebagai atasan, sebagai bos, terima kasih atas kepercayaan dengan perusahaan kami, bla bla bla. Itu ide semua. Oke. Ya, strateginya cuma satu, yaitu adalah memberikan voucher untuk mencapai goal, di mana goalnya adalah membuat konsumennya loyal sama kita. Nah, itu strateginya. Okay. Nah, apapun yang berhubungan dengan ide, itu adalah memperkaya strategi. Jadi ide itu bukan strateginya. Ide itu adalah bagian yang memperkaya strategi. Nah, jadi kita tahu sekarang bedanya apa. Kalau kita punya ide, tolong cari rumahnya. Kita masuk kedua nanti ya rumahnya. Ya. Kita cari rumahnya. Ide ini masuk rumah yang mana? Rumah strategi yang mana? Jadi strategi itu bukan ide. Ide itu bukan strategi. Strategi itu rumahnya yang menampung bermacam-macam ide, gitu ya. Kemudian ide itu adalah anggota dari strategi. Jadi banyak ide itu bagus. Yang pasti harus nyantol bergantung ke 1, 2, 3 rumah. Salah satu. Yang mana? Ya, jadi kalau punya ide, kita harus kembalikan. Ini ide yang mana? Masuk ke rumah yang mana, Pak? Masuk ke rumah yang mana, Bu? Ini teman-teman pengusaha yang mendengarkan hari ini adalah idenya banyak. Nah, karena itu saya bilang dari di awal, butuh secari kertas, atau pakai tablet, atau pakai komputer, atau pakai terserah mau pakai apa. Kita tuliskan dulu apa saja sih strategi kita di bisnis. Ya, jadi ada, kalau saya bisa pakai mind mapping gitu ya, kalau di radio mungkin tidak kelihatan gitu ya. Jadi bayangkan ada sebuah kertas, dari kertas, di mana kertas itu isinya adalah pentol-pentol bulat-bulat bundaran lingkaran-lingkaran, yang di mana satu lingkaran mewakili satu strategi. Nah, satu lingkaran mewakili satu strategi. Kemudian satu strategi itu, satu lingkaran itu bercabang dia, Mas. Dia punya cabang kayak rambutan gitu ya, ada rambut-rambutnya gitu ya. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada rambutnya. Semoga yang mendengarkan bisa membayangkan seperti rambutan. Nah, setiap helai rambut dari rambutan itu adalah satu strategi, satu ide. Oh, ya bisa, baik. Ya. Bisa bayangkan ya. Ada strategi A, strategi B, strategi C, strategi. Nah, kemudian setiap helai rambut itu yang keluar dari satu lingkaran itu, misalkan ada 5 rambut yang keluar dari lingkaran itu adalah satu ide. Jadi boleh nggak idenya banyak? Ya boleh, rambutan kan banyak ide, Pak. Banyak rambut, gitu ya. Jadi lingkaran kita boleh nggak banyak ruas-ruas jari yang keluar seperti rambut di rambutan? Boleh banget. Semakin banyak, semakin baik. Tapi baik. harus jelas. Ini nyantol ke rambutan yang mana, gitu loh. Itu ibaratnya satu strategi sejuta ide begitu ya? Oh, iya dong. Justru Jadi, malah strategi. Betul. Bukan berpindah ke strategi yang lain atau rambutan yang lain begitu ya. Yang penting masih satu lingkup begitu. Iya, betul. Ya, jadi pertama kita harus punya perbedaan. Strategi itu bukan ide. Strategi itu adalah langkah menuju ke goal yang kita inginkan. Yang di dalamnya ada banyak, meminjam istilah Mas Billy, sejuta ide. Gitu kan? Baik. Nah, anak buah kita itu tidak perlu terlalu pusingin masalah ide gini ya. Jadi anak buah kita tidak usah pusing masalah ide ini harusnya nyantol kemana. Itu jangan dibebankan ke anak buah. Itu harus dijelaskan ke anak buah. Ide ini nyantol ke rambutan yang mana, gitu ya. Saya pakai istilah rambutan ya supaya gampang bahasnya, karena kalau di radio kan tidak bisa gambar saya. Nah, posisi kita sekarang sebagai pemimpin, sudahkah menjelaskan berapa rambutan yang kita punya di perusahaan? Berapa strategi yang kita punya di perusahaan? Sudah dipetakan belum? Sudah digambarkan belum? Sudah ditunjukkan belum? Ingat ya, 80% manusia di dunia ini visual, bukan audio. Bukan cuman mendengar, tapi dia juga harus melihat.
gambarkan berapa banyak strategi perusahaan kita. Nah, kalau saya kasih challenge ke pengusaha-pengusaha, biasanya Mas Billy, jangankan anak buahnya, pengusaha sendiri juga bingung gitu ya. Ide saya ini nyantol ke rambutannya mana? Ada banyak idenya saya buat kemarin udah tahun lalu saya buat ide ini di planning day. Kita kan ada planning day setiap 3 bulan sekali. Ada berapa ide yang muncul di benak kita kalau saya tanya tentang marketing. Wah, ada yang bikin 20, ada yang bikin 15, ada yang bikin 13 dan seterusnya. Kemudian saya tanya, coba masing-masing ide ini digabungkan, dicantolkan, digantungkan ke berapa banyak strategi marketing. Itu bingung Mas Billy. Oh ya, ini strateginya ini ikut idenya ini ikut strategi mana ya? Waduh, nah itu sendiri sebetulnya posisinya bingung gitu. Itu kenapa kok anak buahnya stres, karena pengusaha nggak bisa merumahkan ide itu. Pimpinannya saja kebingungan, apalagi untuk bawahannya ini ya. Betul. Tapi Coach, saya juga ingin tanya, ini sudah selesai Coach untuk yang strategi tadi ya penjelasannya ya? Ya, yang pertama ya, bagian pertama itu. Bagian pertama. Tapi nanti mungkin juga bisa dijelaskan, biasanya yang jadi pressure dari pimpinan ya, bukan seorang staff atau karyawannya, yang bikin dia berganti-ganti ide itu biasanya karena faktor lapangan atau karena faktor masih ragu-ragu begitu Coach? Karena masa-masa seperti ini kan masih belum tentu juga kan. Yang biasanya merubah mindset seorang pimpinan itu apakah karena kondisi di lapangan yang real atau memang hanya sekedar sugesti saja begitu Coach? Ya, pertanyaan bagus banget Mas Billy. Ini sebetulnya banyak faktor. Ya. Faktor yang paling utama adalah karena memang pengusahanya cari jalan keluar dan dia tidak mau mati gara-gara salah jalan keluar, gitu kan? Ya, mereka kan nggak mau toh menghindari sakit kan. Kita manusia kan takut salah, takut gagal, takut keliru, takut mati apalagi ya. Takut sakit, apalagi takut finansial kita hancur gitu ya. Kita kan menghindari itu. Jadi para pengusaha ini cari jalan keluar. Nah, ketika dalam tanda kutip kepikiran jalan keluar itu, banyak informasi, banyak teman, banyak acara live, banyak IG live, banyak Zoom, banyak dengerin radio seperti hari ini yang mencetuskan ide-ide baru. Oh, harusnya gitu ya. Oh, harusnya begini ya. Maka muncul serangkaian sejuta macam ide yang katanya orang lain itu lebih bagus. Nah, ini akibatnya membuat dia akhirnya mikir, itu yang kemarin udah saya kasih ide baru lah. Ini aja lah, yang lain kemarin itu jangan, tadi saya masuk ke kedua ya, yang kemarin itu jangan jalankan dulu, ini aja jalan dulu. Yang kemarin dulu, saya ganti deh, saya kemarin dulu bilang jangan jalan, sekarang jalan aja deh, kemarin dulu bagus kok. Nah, ini sebetulnya maunya gimana itu loh, jadi bikin anak buahnya itu galau gitu loh, bingung semua nanti. Ya, sebentar A, sebentar B, besok nggak boleh, sekarang boleh, gimana caranya? Ya, jadi kalau Mas Billy tanya, jawabannya adalah karena memang mereka nggak mau salah, sehingga akhirnya mencari semua kemungkinan jawaban yang tidak dipastikan kevalidasiannya, kemudian mereka hajar aja semua, dan semuanya dilepaskan ke anak buah, digelontorkan ke anak buah. Udah, ini ide baru. Ya anak buahnya ya tompang camping, nggak karuan. Betul. Terus gimana caranya? Jadi karena faktor sugesti, kemudian juga karena faktor kecemasan begitu ya, akhirnya anak buah bisa dikatakan jadi korban begitu. Baik, korban. Coach, boleh kita lanjutkan nanti setelah ada beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Juga mungkin untuk sahabat Jawa Timur yang ingin berbagi pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke WhatsApp 0821 3264 109. Atau mungkin juga bisa langsung telepon di 031 896 1514. Coach Amri, kita akan berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon.
Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari, tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU padam, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. Di LHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-Lingkungan. Caranya download saja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung mendapatkan layanan e-Lingkungan. Untuk pengaduan bisa memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Jawa Timur, masih dalam program Bisnis Talk bersama dengan saya Billy Patopoy dan Coach Samfri Rusli dari Para Coaching Indonesia. Terkait dengan pemimpin yang baik di masa pandemi. Pandemi ini masih ada terus loh, tekanan dalam bisnis terus berlangsung. Butuh pemimpin yang bisa menyikapi agar bisnis bisa bertahan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Samfri ada 1 step ya. Dan tadi juga saya sempat menitipkan pertanyaan yang ternyata bisa dilanjutkan ke step 2-nya ini untuk jawabannya. Tapi Coach, ini sudah ada yang masuk Coach untuk pertanyaan. Oke, siap. Kita ke pertanyaan dulu ya. Ya, silakan. Baik, ini ada Fana di Tanggulangin Sidoarjo ya. Nah, kita butuhkan pada saat ini adalah teknologi leadership ya Coach. Dan penguasaan teknologi juga merupakan kecakapan hidup. Yang penting kalau di masa sekarang itu apakah mempengaruhi pola pikirnya juga. Pola pikir terkait dengan teknologi ini mungkin maksudnya ya. Itu dari Fana di Tanggulangin. Ada juga Pak Yahya ini sepertinya namanya. Lokasinya di Medaeng. Taman berarti. Adakah persamaan antara pemimpin tersebut sehingga kita dapat mengenali dimensi-dimensi yang paling dibutuhkan
dalam menghadapi situasi pandemi? Susah-susah ya pertanyaannya ya. Baik, ini bisa dijawab yang mana dulu nih Coach? Ya, yang Fana dulu ya. Oke, baik. Fana ya. Jadi betul ya, pola pikir itu segalanya. Saya selalu menekankan buat diri saya dengan para member saya, para klien saya, pola pikir itu untuk pengusaha itu segalanya. Karena pola pikir itu menentukan tindakan kita. Jadi kalau pola pikirnya keliru, ya tindakan kita keliru. Ya, keputusan ya sebelum tindakan keputusan. Pola pikirnya salah, keputusan kita salah, tindakannya keliru. Ya, intinya adalah tindakan exit ya. Nah, jadi kalau kita dalam pola pikir tentang teknologi, ya harus ya. Jadi kita perlu paham sebetulnya teknologi itu berkembangnya seperti apa sih? Ya. Sekarang aja barusan kemarin teman saya dari udah lama nggak ketemu ya, teman SMA saya WA. Bro, udah tahu belum? Sekarang kalau nonton iklan itu dibayar. Oh, saya tahu, saya bilang. Ya, ini loh, mau coba ada dikasih satu apps gitu ya. Wah, ini mau saya coba gitu ya. Jadi hari ini nonton iklan itu dibayar. Sebetulnya bukan dibayar, tapi penyedia platform itu berbagi hasil dari yang bayar iklan itu sebagian dikasih ke yang nonton. Sama seperti betul ya. Jadi kalau misalkan radio Suara Sidoarjo ini dapat iklan dari perusahaan A gitu ya. Kemudian si Suara Sidoarjo bilang sama si nonton, yang nonton iklan, ini mau nonton nggak? 1 jam saya tak bayar 5.000 rupiah. Jadi dibagi duitnya, disalurkan. Nah itu kan sebenarnya teknologi ya. Teknologi yang memastikan bahwa orang itu pasti nonton iklan karena dibayar. Nah tapi juga negatifnya ya mereka karena dibayar ya baru nonton iklan gitu ya. Jadi akhirnya ya saya nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Tapi itu pola pikir teknologi yang menyebabkan akhirnya teknologi seperti ini ada di Indonesia. Bahkan kalau nggak salah TikTok itu juga ada yang dibayarin. Jadi kalau kita lihat lagunya orang, kita lihat TikTok itu dibayar, Mas. Ini teman saya di kantor ada yang sudah dapat penghasilan sekian puluh ribu dari TikTok setiap bulan. Ya walaupun nggak ada artinya, tapi dia bilang buat jajan pentol lumayan gitu ya. Kalau kepepetisme menyerang bisa digunakan itu. Iya betul. Jadi setiap bulan berapa sih dapat? Malah dia tanya, coach sudah dapat monetas dari TikTok gak? Oh gimana? TikTok saya ya. Oh enggak, sekarang nggak usah follower banyak, nonton aja iklan orang dibayar kok, edan kok. Jadi pola pikir seperti ini pola pikir teknologi yang memang di zaman saya waktu dulu saya belajar bisnis, waktu saya jadi pegawai itu nggak mungkin ada, otaknya nggak nyampe gitu ya, pola pikirnya orang nyanda gitu. Nah ini kenapa kok pertanyaan dari Kak Fana tadi, Fana betul ya? Iya, Fana. Bener-bener jos, mantep banget. Jadi pola pikir itu segalanya. Nah gimana kita caranya membuat pola pikir? Ya baca yang banyak, ya dengerin orang untuk sharing ilmu bisnis, ya lihat video-video tentang bisnis, ya tentang diskusi tentang bisnis, dan apapun yang berhubungan dengan bisnis kita mesti berusaha. Yang penting goalnya jelas gitu ya, jangan kita, karena bisnis sendiri itu juga menjebak Mas. Nah, ini topiknya jadi panjang. Jadi intinya bisnis itu kan banyak aneka macam model bisnis. Nah, jangan semua dibahas, diikutin. Ya pecah kepala kita pecah, nggak keburu. Ya kita ikutin apalah. Kalau kita fokus di F&B ya kita fokus ke F&B. Ya, kalau kita fokus ke FMCG, fast moving consumer goods, kita produsen makanan ringan segala macam, minuman, ya kita fokus ke sana. Jadi memang fokus ke industri masing-masing. Dan jangan lupa fokus juga ke strategi bisnis. Ya, jadi itu yang saya komen saya ke Kak Fana. Kemudian yang kedua, apa tadi? Dimensi apa tuh tadi? Bagus pertanyaannya. Adakah kesamaan antara pemimpin-pemimpin tersebut sehingga dapat mengenali dimensi-dimensi yang paling dibutuhkan dalam menghadapi situasi pandemi? Kalau dari gambarnya ini bapak-bapak sepertinya. Oh iya, bapak ya. Bapak. Baik. Ini pertanyaannya kata-kata yang indah sekali ya. Mungkin intinya gini lah, apa kesamaan dari pemimpin itulah ya? Apa kesamaan dari mereka yang kita bisa ambil benang merahnya gitu ya. Ya 3 tadi itu ya. Jadi yang berhasil mengarungi lautan ketidakjelasan bisnis di zaman sekarang itu, bisnis saya selalu bilang ini ya, sebelum pandemi, setelah pandemi, ketika pandemi, semua bisnis itu tidak jelas. Semua bisnis itu di lautan yang nggak jelas. Ya, kalau jelas, IHSG nggak seperti sekarang naik turun tidak karuan, gitu ya. Jadi kalau jelas kita tidak akan stres, tapi bisnis itu tempatnya nggak jelas. Ya, jadi kalau pertama yang kita bilang, saya lanjut aja ke poinnya supaya nggak kelamaan ya. Jadi yang pertama tadi kita bilang pakai teori rambutan.
Gitu ya, teori rambutan jelas. Kalau kurang jelas, saya tolong diputar lagi. Semoga ada rekamannya di Suara Sidoarjo. Ada Yang di kedua, Suara Sidoarjo channel nanti. Nah, nanti lihat ya, dengerin lagi. Apa tuh teori rambutannya Coach Humphrey ya? Teori rambutan. Pertama, kedua, setelah kita punya rambutannya jelas, kita harus minta sama tim kita bahwa ide ini tolong dites. Jadi gini loh, pemimpin itu perlu beritahu bahwa ide ini belum fix, tolong dites. Jangan sok-sokan sudah fix tanpa memberikan embel-embel, tolong dites, tolong diuji cobakan, tolong di try out kan. Mau kita ujian apa namanya, ujian negara aja ada try out kan, gitu kan? Ada trial gitu ya. Jadi kita bilang ini coba ada ide baru, tolong dites. Nah, yang kedua ini penting banget ya teman-teman. Kalau kita tidak mengerti cara ngetesnya, ya kita mesti tentukan dulu ngetesnya parameternya seperti apa. Misalkan contoh, kita ingin mengetes ide A. Apa parameter tesnya? Kita kan mesti punya namanya litmus test ya. Ada kertas kalau di laboratorium itu kertas yang bisa berubah warna jadi merah, biru gitu loh. Kalau kita kasih asam basa ya, masih ingat dulu zaman sekolah SMA di lab ya. Nah, kita mesti bikin litmus test, yaitu parameternya apa. Ya misalkan kita mau coba, ada strategi marketing nih, maksud saya coba ini, saya mau membuat mereka, ya ambil tadi itulah, ya nonton iklan dapat uang. Dites yuk, apa parameternya? Satu, apakah dalam 1 bulan banyak orang yang mau join? Berapa orang itu berapa ya? Misalkan mencapai 1.000. Oke, jadi kalau di bawah 1.000, sudah kita lupakan aja lah, nggak nyucuk. Nah, itu kan anak buah kita jadi ngerti, oh ini suruh ngetes. Suruh ngetes bro, bukan suruh kerjakan. Ngetes, kan beda. Beban emosionalnya tuh beda, langsung ces. Gitu. Oh ini suruh ngetes. Ngetes saja, parameternya 1.000, ya dilihatlah 1.000 itu apa. Kedua, kita mesti beritahu kepada mereka, cara ngetesnya seperti apa. Cara mintanya orang untuk ikut nonton iklan supaya dibayar bagaimana. Cara mereka untuk melakukannya bagaimana. Kasih contoh bro, sis, para pemimpin yang terhormat yang mendengarkan saya. Kasih contoh dong, gimana cara ngetesnya. Nah, Coach, kalau saya sendiri nggak jelas bagaimana? Nah kalau belum jelas ya Anda ikut ke tes. Jadi kalau belum jelas, nyebur sekalian ikut ke tes. Nyemplung sekalian, ya tes bareng-bareng sama tim. Jadi pertama, jelaskan bahwa ini adalah ide untuk dites. Bukan untuk diikuti dan dilakukan secara blindly, secara buta, secara ya kayak kita ikuti kitab suci lah ya. Masa kitab suci dites kan nggak boleh Pak, itu hukumnya neraka gitu kan. Terus jangan ngetes kitab suci, ya sudah ikuti patuh aja kan. Kita kan nggak menciptakan ayat ya, kita kan bukan yang maha kuasa gitu ya. Jadi kita kan minta oh gitu tesen. Kedua, beritahu parameternya, caranya bagaimana. Ketiga, kalau nggak ngerti bagaimana, ikut nyemplung sekalian tes sama tim. Tuh ya, jadi yang kedua tadi, pertama teori rambutan, kedua tes, beritahu pada mereka tes. Loh kok, tapi kalau saya yakin ide ini pasti berhasil. Loh kalau yakin berhasil ya jadikan perintah. Tapi yakin nggak kalau itu berhasil? Artinya lebih dari 80% Anda yakin ini adalah strategi yang benar nggak? Dan juga jangan lupa loh ya, setiap strategi yang benar, setiap ide yang baik itu harus ada progress reportnya. Anda harus memantau. Jadi jangan lempar ide kemudian diculke sembarang, yang penting sampai tujuan. Ya nggak bisa begitu Pak. Bapak betul. Ibu yang pebisnis ya harus dilihat progresnya tuh. Semua sesuatu yang baik pasti ada progresnya. Bagaimana diet yang bagus? Ya diet yang dihitung progres berat badan setiap hari. Bagaimana kita finansial kita lebih baik? Bagaimana progresnya? Ya kalau setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester dihitung perkembangan asetnya berapa. Jadi nggak bisa kita bilang, bis pokoknya lakonan wae, nggak bisa. Ya. Jadi yang kedua tadi adalah tes. Nah, kita masuk ketiga aja dulu ya. Nanti siapa tahu ada yang mau tanya, jadi saya bisa lebih longgar jawabnya. Yang ketiga adalah setelah kita punya teori rambutan, kita tes. Yang ketiga adalah kita rontokkan rambut di rambutan itu yang tidak lulus tes. Alias kita jabuti ide-ide kita. Kita beritahu sama tim kita, ide ini gugur atas nama demi nama cinta, gugur gitu ya. Ya, jadi ini tidak benar. Tes ini menunjukkan bahwa ide ini gagal. Buang. Ide ini gagal. Buang. Ide ini gagal. Buang. Akhirnya rambutannya gundul, Mas. Tinggal 2-3 rambut saja. Nah, itu yang sebetulnya pemimpin perlu lakukan. Namanya bahasa kerennya itu adalah kita screening.
ya kita prosesnya adalah kita sistem gugur. Nah, kalau ide kita tidak pernah digugurkan, hanya ditambahkan terus, semakin banyak rambutnya. Lama-lama nggak jadi rambutan itu Mas, nggak kelihatan lagi kulit merahnya. Yang ada adalah bola rambut yang bola rambut itu gitu. Namanya. Kan bulat jadi satu gitu ya. Kan harus dirontokkan rambutnya, harus dibuang satu-satu. Ya, jadi ini cara paling gampang untuk saya jelaskan, karena ini sebetulnya panjang cerita dan teori latihannya ada, tapi intinya ini paling gampang dengan cara seperti itu ya. Buat teori rambutan, buat rambutan Anda seperti apa, di mana setiap perusahaan itu punya puluhan rambutan. Satu rambutan mewakili satu strategi. Di mana satu rambutan itu punya banyak ide yang Anda mesti cantolkan ke rambutan yang mana. Baik. Ya, jadi saran saya supaya nggak bingung, ambil secari kertas atau pakai tablet bagi yang sudah terbiasa pakai tablet atau komputer laptop, whatever it is, kemudian mulai lingkar gambar rambutan 1, masih gundul Pak, belum ada idenya. Gambar rambutan kedua, masih gundul kan, strategi kedua. Gambar strategi tentang HRD, strategi tentang efisiensi, strategi tentang konsumen retention, strategi tentang branding, strategi tentang, kan Pak Mim itu banyak strategi, buat dulu pentol-pentol lingkarannya. Kemudian setiap kali ada ide, cantolkan ke pentol yang mana, ke lingkaran yang mana. Ini ide. Jadi tadi ada banyak rambutan di perusahaan kita. Nah, anak buah kita kemudian diajak bernavigasi. Ini loh bro, sis, yang saya masukkan dengan strategi 1. Ini ada 5 ide, ini saya tentukan. Oh, berarti ide itu masuk ke strategi yang pertama. Oh, ide ibu tadi itu masuk strategi yang ketiga. Oh, ide tadi pagi itu yang baru diomongkan itu masuk strategi keempat. Jadi di kepalanya itu ada mappingnya, Mas Billy. Di kepala anak buah kita itu ada mappingnya. Jadi nggak semperawut, idenya kemudian diblokkan semua ke anak buah. Ya anak buahnya kabur. Betul. Jadi memang kalau saya menggambarkan seperti ini, Coach. Kalau pengen punya sebuah strategi yang bagus, berarti harus banyak ide. Kemudian pada akhirnya meskipun idenya tadi banyak, harus diseleksi ya. Ya, seleksinya nanti Pak. Tapi yang penting nomor 1 jangan membuat tidak ada rambutan. Akhirnya cuma ada rambutnya aja, rambutnya tidak ada. Anak punya bingung, ini rambutnya siapa ini? Ya, ini idenya nyantol kemana? Akhirnya kan stres. Ya, jadi kalau ada rambutannya, idenya itu nggak melayang-layang karena nempel semua. Rambutan itu kan jelas kan, ada berapa biji saja rambutan. Tapi rambutnya banyak kan gitu ya. Jadi idenya banyak, tapi semuanya ada rumahnya. Jadi lebih gampang, anak buah kita lebih gampang. Ini pun sebetulnya masih rumit, belum tentu anak buah kita cukup cerdas untuk memahami. Jadi ya apalagi kalau tidak dicantolkan ke masing-masing rumah rambutan itu, ya istabah ala wala Mas. Anak buah kita bingung semua. Oke, baik. Jadi nanti akan sangat menarik ya kalau punya banyak ide kemudian diguduli jadi 1, 2, 3 rambut sisanya itu nanti akhirnya harus punya komitmen dong Coach ya untuk para pegawai atau mungkin staff-staffnya, baik pimpinannya juga. Ini idenya sudah disepakati, berarti langkah selanjutnya itu mewujudkannya juga harus dengan komitmen begitu ya. Yes, benar sekali Mas Billy. Baik, nanti kita akan sambung lagi Coach Samfri setelah beberapa pesan. Saya juga tunggu mungkin yang akan bertanya lagi ya. Untuk sahabat Jawa Timur, nanti tetap di nomor WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter. Kemudian, sahabat juga harus menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan saya Billy Potowe dan Coach Humphrey dalam program Business Talk untuk pagi hari ini. Tadi juga sudah disebutkan ada 3 langkah yang harus dimiliki pemimpin begitu ya. Itu 3 langkah yang harus diambil pemimpin itu kalau menurut saya juga pas begitu dengan pandemi yang saat ini sedang kita alami selama 1 tahun. Kalau di Indonesia ini belum genap 1 tahun ya. Kalau di luar negeri, di China itu sudah 1 tahun lebih begitu. Ya, China persis di bulan Januari kan? Betul. Sebenarnya dari tahun sebelumnya nih Coach, bukan tahun Januari ya, bukan tahun Januari 2020 tapi tahun 2019, karena itu namanya COVID-19. Oh, outbreak-nya yang 2020. Betul. Tapi Coach, kalau tadi Coach Humphrey bilang soal iklan, saya jadi ingat ini Coach. Kemarin saya sempat baca meme ya. Itu sesuai dengan apa yang saat ini dilakukan oleh YouTube. Memang saat ini kan iklan yang kita lihat di YouTube, kalau kita mau lihat ke video, itu biasanya dengan durasi 30 detik, itu tidak bisa di skip begitu. Itu lama-kelamaan pada tahun-tahun berikutnya, mungkin 2 atau 3 tahun lagi, Anda mengatakan iklannya itu 1 jam. Kemudian mungkin iklannya itu bisa ditonton kalau misalkan sudah disaksikan secara berkali-kali begitu dan sebagainya. Atau mungkin video bisa Anda saksikan besok setelah melihat iklan. Bahkan memangnya seperti itu. Berarti kan ini tadi seperti yang ditanyakan oleh Fana begitu ya. Teknologi leadership. Tapi kurang baik juga sih kalau menurut saya, Coach. Baik. Ini Coach Humphrey, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan kesalahan. Biasanya apa saja yang jadi kesalahan oleh pemimpin ini? Ya, jadi kembali ke 3 prinsip tadi. Kesalahan pertama adalah kita tidak membuat clear, jelas antara ide dengan strategi. Ya, strategi dan ide itu dicampur adukan. Padahal strategi itu rumahnya. Strategi itu adalah jalan menuju goal. Tapi kan banyak pernak-pernik di jalan itu yang bisa kita improve supaya kita lebih cepat sampai ke goal kita. Nah, pernak-pernik itu adalah idenya. Nah, kalau kita tidak membuat rumah yang jelas, ide itu menjadi berantakan. Akhirnya ide itu tidak ada efeknya karena anak buah kita bingung. Ini untuk membantu mempercepat strategi yang mana, Pak?
Kan nggak semua orang berani tanya begitu ya. Ini untuk masuk ke pemikiran yang mana nih? Gitu ya, jadi kita nggak jelas. Nah ini satu lagi ya, saya lebih canggih lagi sedikit lagi saya kasih lebih canggih. Setelah kita punya 3 tadi, punya teori rambutannya, kemudian kita tesnya, kemudian kita gunduli rambutannya, ada kemungkinan, sangat besar kemungkinan kita punya ide itu adalah yang sub idea, sub itu SUP ya, under, di bawah satu rambutnya. Jadi rambutan punya rambut, setiap rambut merepresentasikan satu ide. Ya, saya kira semua paham, tidak terlalu sulit. Tapi ada ide lain, itu yang nyantol bukan ke rambutan, Mas Billy, tapi nyantol ke rambutnya rambutan. Ini artinya ide kita itu memperjelas salah satu ide yang sudah ada di rambutan itu. Nah, ini nggak bingung ya. Jadi idenya itu adalah sub kategori dari salah satu ide yang nyantol di strategi. Nah, ini kita butuh kertas, kita butuh menggambar. Kalau enggak, itu kita jelaskannya susah. Jadi bayangkan rambutannya itu punya banyak rambut, kemudian rambutnya itu punya rambut kecil-kecil, Mas. Setiap rambut punya rambut mini atau micro hair atau rambut kecil-kecil ya, rambut bayi gitu ya. Nah, setiap rambut bayi itu adalah ide-ide kecil. Nah, kalau kita bisa menggambarkan ini dengan jelas ke tim kita, maka tim kita itu tidak akan puyeng. Karena dia tahu, oh ide ini nyantol ke salah satu ide kemarin untuk memperkuat ide itu. Nah, jadi bosnya bebas mengeluarkan ide, dan anak buahnya nggak bingung bagaimana menempatkan ide itu dengan baik. Nah, ini lebih canggih lagi. Jadi rambutan punya rambut ya punya rambut kecil lagi gitu ya. Nah, bisa nggak Bos? Kalau rambutnya kecil punya rambutnya lagi kecil lebih, ya jangan banyak-banyak. Nanti orangnya jadi bingung gitu ya, mana yang pentingnya. Tapi bisa juga. Biasanya sampai 2 sampai 3 level turunannya begitu ya. Rambutannya punya rambut, rambutnya punya rambut. Sudah, biasanya punya rambut yang kecil lagi, tapi udah maksimal. Setelah itu menjadi absurd. Ya. Tapi ada buah kita sudah jelas nanti. Oh, maunya begini. Jadi setiap ide seperti itu. Nah, hebatnya apa? Kalau kita menggambarkan dengan gamblang seperti ini, anak buah kita itu semangat untuk ngetes. Karena dia suka sekali untuk merontokkan setiap rambut itu. Baik. Dia sekali bilang, Pak, ya ini sudah masuk kategori tes dan gagal, Pak. Mana hasilnya? Oh iya, gagal. Sudah, buang. Gitu. Begitu kategori kecemasan akan strategi yang berubah-berubah atau memang suka mengeliminasi strategi itu ya mungkin ya anak buahnya ya. Suka, saya juga suka kok. Kita semua suka kok mengeliminasi, kan kita suka rapi-rapi, kita suka buang nggak benar. Kita setiap hari kan buang sampah, Mas. Ya, betul. Kita. Ya, ide itu juga ada yang sampah. Nggak semua ide itu brilian kan? Ide itu sampah. Mungkin itu menjadi brilian untuk orang lain, di industri yang lain, di waktu yang lain, untuk pengusaha yang lain mungkin. Tapi buat kita itu sampah. Kan itulah yang kita bilang, hidup ini nggak bisa semuanya diambil sendiri ya. Kita mesti juga mau bersih-bersih lah. Kita mesti kasih ke orang lain supaya kita punya tempat untuk ide baru. Bahkan kalau rambutannya itu nggak pernah dibuang rambutnya. Rambutannya kan nggak bisa menumbuhkan ide baru. Karena nggak ada tempat lagi untuk rambut itu nempel. Kan there is no more space untuk sebuah rambut ide pun untuk nempel ya. Hari ini kok malah bahas rambutan ya, di luar rencana saya. Tapi intinya konsepnya ini adalah supaya gampang jelasinnya ke teman-teman yang mendengarkan suara Sidoarjo. Gitu betul, Mas. Betul. Tapi Coach kalau misalkan minggu depan kita coba dengan slide juga boleh nih Coach sepertinya. Boleh. Pakai apa? Zoom ya, pakai share screen ya. Betul. Jadi nanti bisa digambarkan secara lebih mudah begitu. Tapi kalau tadi soal rambutan saya juga nyantol sih sebenarnya. Oke, siap. Syukur. Mantap. Ini Coach juga mungkin sekaligus menutup juga ya. Ini terakhir mungkin yang saat ini sangat penting karena masa pandemi seperti ini juga masih belum jelas kapan berakhirnya. Beberapa langkah bahkan yang seperti kita ketahui diambil oleh pemerintah itu kadang-kadang kita juga srek, kadang-kadang juga mendukung dan lain-lain. Apa saja 3 sikap yang harus dipegang oleh seorang pemimpin di masa pandemi? Sebenarnya banyak Mas, tapi kita buat 3 yang paling saya sering kasih ke member kita ya, ke klien saya. Yang pertama adalah pebisnis, pemimpin. Ini kita ngomong pemimpin dalam konteks bisnis ya, bukan politik ya. Pemimpin bisnis itu harus memiliki sikap terbuka dengan anak buahnya. Ya, jadi jangan nutup-nutupin lah. Ya, anak buah kita perlu diberitahu kondisi perusahaan seperti apa, kondisi keputusan seperti apa, maunya seperti apa. Harus terbuka, harus jelas. Ya, terbuka itu bukan cuma sekedar, bukan curcol ya. Jadi pemimpin jangan suka curhat colongan ya. Nanti malah anak buahnya tidak respect. Pertama kita mesti jelas maunya kemana.
terbuka kondisi seperti apa, kondisi finansial, kondisi marketing, kondisi produk kita harus terbuka dengan jelas. Kedua, kita harus memiliki prinsip bisnis yang tegas. Artinya apa sih? Nggak cuma bicara masalah profit saja, kita harus beritahu anak buah kita yang kita accept itu seperti apa tindak tanduknya. Ini banyak orang ya tidak melakukan kriteria yang jelas, sehingga anak buahnya mereka bikin salah dibiarin, anak buahnya bikin onar dibiarin, anak buahnya bikin kegaduhan, gosip dibiarin. Ini nggak jelas gitu ya. Kita harus jelas maunya seperti apa, pemimpin itu harus jelas. Anak buah seperti ini nggak akan saya terima, mohon maaf, tidak di kapal saya, mungkin judulnya di tempat lain. Yang kedua, jadi pertama terbuka dan jelas maunya apa, kondisi perusahaan seperti apa. Kedua, tegas aturan mainnya seperti apa, maunya seperti apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Dan yang ketiga tadi, yang ada hubungan dengan topik hari ini adalah jelaskan ide-ide yang ada, tampung ide-ide dari tim, dan cuma kita aja ya, tapi dia juga punya hak untuk beride kan. Kemudian gambarkan mappingnya, namanya mapping, student namanya mind mapping ya, bukan rambutan ya, bahasa asli itu mind mapping. Jelaskan mappingnya untuk menjelaskan rambutan tadi itu, ini sebetulnya strateginya apa, dan ide itu nempel kemana. Jadi kita tidak ada namanya kebingungan, ketidakjelasan, kegalauan, keribetan di dalam perusahaan. Ya, tegas, jelas, terbuka maunya kondisi perusahaan, tegas dengan prinsip bisnis yang seperti apa yang diterima, ya anak buah seperti itu, ya pengiriman yang bagus seperti apa, marketingnya mau seperti apa, goalnya mau seperti apa, ya. Yang ketiga adalah terjelas, ya strateginya mau seperti apa. Dan harus dilakukan. Ya tiga ini harus ada ya, supaya tim kita tidak menjadi tong sampah kita. Kita stres, buang ke tim kita. Lama-lama tim kita nggak jadi tim ya. Lama-lama kita jadi manusia yang sekedar robot saja. Apa jadi ini bos, yang penting aku gajian bulanan, mari titik. Ya sudah buyar perusahaannya. Itu nyambung ke perbincangan kita beberapa waktu lalu terkait dengan karyawan toksik begitu akhirnya. Benar, toxic people ya. Akhirnya kita punya toxic people. Nah, kita mau punya tim apa toxic people ya pasti tim lah ya. Wah, udah lewat 1 jam ini. Oke, so semoga bermanfaat ya. Semoga bisa nanti di Mas Billy bisa beritahu aksesnya kalau mau dengarkan radio lagi ini, dengarkan materi hari ini lagi, diulang-ulang supaya paham. Intinya semoga bermanfaat 1 jam ini. Sampai ketemu di minggu depan. Saya Hafri Rusid dari Para Coach Indonesia. Salam the next level.